Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada video kali ini kita masuk ke materi baru atau subbab baru, yaitu tata nama senyawa. Nah, jadi selama Miss mengajarkan melalui video ini, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatannya, buku latihan, bahkan alat tulisnya supaya kita boleh belajar bersama. Oke, mari kita simak videonya dan belajar dengan penuh konsentrasi. Nah, tata nama senyawa ini bisa digolongkan menjadi dua bagian. Ada namanya senyawa anorganik dan ada namanya senyawa organik. Nah, senyawa anorganik ini adalah senyawa-senyawa yang tersusun antara logam dan non-logam atau senyawa-senyawa yang ada pada tabel periodik. Sementara senyawa organik adalah senyawa yang yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen atau mungkin berasal dari sintesis hasil sisa sintesis makhluk hidup. Nah, senyawa anorganik ini ada senyawa biner yang terdiri dari dua, ada logam dan non logam. Nah, biner ini nanti terdiri dari dua unsur, ada logam dan non logam, ada non logam dan non logam. Nah, baru senyawa poliatomik terdiri dari banyak unsur, ada senyawa hidrat. Senyawa hidrat ini senyawa yang mengikat air. Dan senyawa asam basa, senyawa asam dan senyawa basa ini nanti lebih kita dalami di kelas 11. Kita bahas dulu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, senyawa biner untuk logam dan non-logam. Aturannya, jika senyawa biner terdiri atas atom logam dan non-logam dengan logam yang hanya mempunyai satu macam muatan atau bilangan oksidasi, maka namanya cukup dengan menyebut nama logam dan diikuti nama non-logam dengan akhiran ida. Nah, ini kan dari logam dan non-logam. Nah, kita harus tahu dulu logam-logam itu apa ya. Kita lihat di tabel periodik yang mana logam dan yang mana non-logam. Nah, katanya kalau senyawa biner terdiri atas logam yang hanya punya satu macam muatan atau bilangan oksidasi, maka namanya cukup dengan menyebut nama logam dan diikuti dengan logamnya ditambah dengan akhiran ida. Nah, contoh NaCl. NaCl itu namanya natrium klorida. Nah, NaCl ini terbentuk dari ion Na+ atau natrium atau kation. Kalau ion bermuatan positif namanya kation. Nah, kalau ion bermuatan negatif namanya anion. Nah, kation dalam hal ini dia adalah logamnya, maka namanya natrium. Dan Cl-. Cl- ini ion negatif atau anion, namanya itu klor. Tapi karena dia mau digabungkan dengan natrium, maka diberi akhiran ida. Jadi klor menjadi klorida, maka namanya natrium klorida. Nah, itu aturan untuk logam dan non logam. Selanjutnya ini yang kalau misalnya atomnya punya lebih dari satu muatan atau satu biloks, lebih dari satu bilangan oksidasi, maka nama senyawa diberikan dengan menyebut nama logamnya ditambah bilangan oksidasi logam atau angka Romawi, yang dalam hal ini dituliskan dengan angka Romawi, ditambah dengan menyebutkan logamnya dan diakhiri dengan ida. Nah, contoh FeCl2. Nah, Fe ini punya dua macam biloks, ada positif 3, ada positif 2. Nah, yang mana positif 2, mana positif 3? Kita lihat temannya. Nah, kita lihat temannya ada Cl2. Cl itu kan biloksnya -1. -1 dikali 2 adalah -2. Tambah berapa supaya 0? Tambah 2 kan? Maka si Fe ini biloksnya +2. Nah, jadi nanti kalau ada senyawanya yang lain Fe dengan apa harus kita cari dulu berdasarkan unsur yang lainnya untuk menentukan biloks si Fe ini positif 2 kah atau positif 3 kah. Nah, karena si Fe-nya positif, maka dia sebagai kation, sebagai ion yang bermuatan positif. Nah, maka namanya besi dan 2 Romawi karena biloksnya 2 dan diikuti akhiran anionnya atau ion yang bermuatan negatifnya adalah klor diakhiri dengan ida, maka klorida. Jadi nama dari FeCl2 adalah besi 2 klorida. Nah, itu untuk logam dan non-logam. Nah, bagaimana dengan non-logam dan non-logam? Aturannya, jika senyawa biner terdiri atas atom unsur non-logam dan non-logam, maka penamaan dimulai dari non-logam pertama, diikuti non-logam kedua, dan diberi akhiran ida. Contoh, I itu iodo dan Br itu adalah brom. Nah,
I dengan Br ini sama-sama non-logam. Jadi yang pertama sekali kita sebutkan iodo dan Br brom diakhiri dengan kata ida. Jadi iodo bromida. Itu untuk non-logam dan non-logam. Nah, selanjutnya ada yang lain. Kalau non-logamnya sama-sama terdiri, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka digunakan awalan Yunani. Kalau satu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, tadi contoh yang pertama, ini kan cuma satu, maka langsung disebutkan. Tapi kalau seandainya lebih dari satu, maka peraturan awalan Yunani ini berlaku. Oke, contoh ini ada N2O. Nah, N dengan O sama-sama non-logam. Nah, di N itu jumlahnya lebih dari satu, maka diikuti nama awalan Yunani. Kalau dua kan di, maka namanya N2O adalah dinitrogen. Oksigen kan oksi, ditambahkan akhiran ida, maka oksida. CO karbon monoksida. O-nya kan satu kan, karbon monoksida. N2O5 dinitrogen pentaoksida karena 2 nitrogennya, 5 oksigennya, dan NO adalah nitrogen oksida. Nah, dengan catatan awalan mono tidak digunakan untuk unsur non-logam pertama, sedangkan untuk unsur non-logam kedua dengan indeks 1 tidak perlu dituliskan kecuali untuk karbon monoksida. Nah, tadi kenapa di CO tidak dituliskan monokarbon monoksida? Karena untuk awalan kalau dia satu tak perlu disebutkan mono, karena langsung aja si karbon monoksida yang si NO kenapa tidak disebutkan sebagai nitrogen monoksida? Nah, ternyata ada pengecualian. Monoksida hanya berlaku untuk si karbon monoksida. Kalau misalnya unsurnya satu tidak perlu dituliskan kata mono kecuali untuk karbon monoksida. Jadi untuk yang NO ini nitrogen oksida ini tak perlu disebutkan mono karena yang berlaku hanya untuk si karbon monoksida ini aja. Untuk awalannya tadi tak perlu disebutkan mono ya, karena dia di depan. Langsung saja sebutkan nama unsurnya. Nah, itulah untuk aturan non-logam dan non-logam. Nah, ini adalah aturan lain yang menjelaskan bahwa senyawa yang memiliki nama umum boleh tidak menggunakan tata nama menurut IUPAC. IUPAC ini adalah International Union Pure and Applied Chemistry, badan yang menetapkan nama-nama unsur atau nama-nama senyawa. Nah, contoh-contoh senyawa ini memiliki nama umum. Nah, contohnya H2O harusnya kan dihidrogen oksida kan. Namun dia terkenal dengan nama air, NH3 amonia, CO2 es kering atau dry ice, NaCl harusnya kan tadi natrium klorida kan, tapi ternyata nama natrium klorida ini kalah dengan nama yang lebih sering kita gunakan, yaitu garam dapur. Nah, natrium klorida nama lainnya dari senyawa garam dapur. Nah, contoh lainnya itu adalah CaO, kapur tohor, dan banyak lagi seperti yang lain. Ada CuSO4 5H2O atau terusi. Nah, yang ada H2O inilah senyawa yang hidrat, senyawa yang mengikat air. Karena kan H2O adalah air, sementara yang lainnya itu bukan senyawa hidrat. Oke, itulah aturannya. Nah, bagaimana kalau senyawa poliatomik? Nah, senyawa poliatomik ini pasti umumnya mengandung oksigen. Yang kedua, didasarkan pada jumlah atom oksigen yang dikandungnya. Nah, senyawa yang mengandung jumlah oksigen paling banyak diberi akhiran -at, sedangkan yang paling sedikit diberi akhiran -id. Contoh Na2SO4 namanya natrium sulfat. Dibandingkan dengan Na2SO3, ini banyakkan SO4 kan, maka Na2SO4 sulfat. Kalau Na2SO3 natrium sulfit. Itu. Dan perbanding lainnya ini KClO3 dengan KClO2. Nah, 3 lebih besar dari 2, maka KClO3 namanya adalah kalium klorat, sementara KClO2 namanya kalium klorid. Itu untuk aturan senyawa poliatomik. Nah, ternyata tata nama senyawa tersebut tidak memadai setelah ditemukan ada senyawa yang mengandung oksigen yang lebih banyak dari SO4 tadi, atau lebih sedikit dari senyawa XO3-nya, contohnya gitu. Nah, untuk itu senyawa yang mengandung atom oksigen lebih banyak diberi awalan per, sedangkan senyawa yang lebih sedikit dari contoh senyawa di atas diberi awalan hipo. Contohnya ini.
Nah, dia disusun berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi disusun dulu dari biloks yang paling besar ke paling kecil atau biloks paling kecil ke paling besar. Nah, contohnya adalah ini. Kalau yang paling kecil namanya hipo. Hipo diakhiri dengan it, baru yang lebih besarnya di atasnya diberi akhiran it, di atasnya diberi akhiran at, dan yang paling atasnya diberi awalan per dan diakhiri dengan kata akhiran at. Nah, contohnya KClO, O-nya cuma 1, baru KClO 2, bertambah O-nya, KClO 3, bertambah O-nya sebanyak 3, dan KClO 4 ada O-nya sebanyak 4. Maka penamaannya disusunkan berdasarkan yang ini, data yang ini. Maka KClO ada namanya kalium hipoklorit, hipo dengan it ya kan, baru klorid akhiran it, lalu klorat untuk KClO 3, dan KClO 4 yang paling besar adalah kalium perklorat, ada per dengan at. Nah, itulah untuk aturan senyawa poliatomik. Nah, ini Miss kasih beberapa tabel jenis ion poliatomik yang lain. Nah, bisa kalian lihat. Kalau misalnya ion poliatomik, ion itu kan berarti punya muatan ya. Ada NH4+ sebagai amonium, OH- hidroksida, dan sampai ke IO4- ada periodat. Nah, oke, selanjutnya ini tugas. Nah, ada 5 contoh senyawa yang ada pada video kali ini. Nah, Miss mau anak-anak Miss di rumah memberikan nama. Cocokkan dia sesuai dengan aturan yang biner logam dengan non-logam kah? Atau biner logam non-logam dengan non-logam? Atau mungkin dia senyawa poliatomik. Nah, cocokkan dengan materi yang sudah kita bahas ya. Nah, ini ditulis di buku latihan. Materinya tadi dicatat di buku catatan. Begitu selesai fotokan dan langsung kirimkan kepada Miss. Oke? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.